Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu. Salam, assalamualaikum namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sudah sehat, sudah kaya raya, sudah sakti, sudah bahagia. Jangan lupa selalu ucapkan, selalu mindsetkan, selalu batinkan kata-kata sehat, kaya raya, sakti, dan bahagia. Karena kata-kata adalah doa. Al-kalamu nisfud doa. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita sharing ya. Kita sharing lagi pemahaman-pemahaman tentang ilmu-ilmu hidup ya. Oke, kali ini kita akan sharing tentang apa toh spiritual itu, dan apa toh supernatural itu, dan apa itu supranatural. Ini mungkin teman-teman di luar sana masih banyak yang belum memahami dan tidak bisa membedakan ya. Semuanya dipahami spiritual semuanya. Padahal beda-beda teman-teman. Ya, oke ya. Kita bahas spiritual dulu ya. Spiritual ya, spiritual berasal dari kata spirit yang mananya adalah semangat gitu ya. Semangat, dan semangat itu hanya ada pada kehidupan, hanya ada pada hidup. Berarti spiritual itu adalah ilmu yang mempelajari tentang cara hidup. Itu namanya spiritual. Nah, hidup ini mencakup ada ketuhanan, ada kemanusiaan gitu ya, ada rezeki, ada takdir, ada bla 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 dan lain-lain, banyak sekali. Dan tentunya di dalam hidup juga ada raga, ada ruh, ada sukma gitu ya, ada jiwa, ada batin, ada macam-macam. Nah, itu adalah ranah yang namanya ilmu spiritual begitu. Nah, dan spiritual tujuannya orang belajar spiritual adalah untuk menjadi insan kamil, teman-teman. Manusia yang sempurna. Apa ciri-ciri manusia yang sempurna? Ciri-ciri manusia yang sempurna adalah manusia yang menjadi manusianya manusia, yang mampu memanusiakan semua makhluk Tuhan. Itu. Nah, kalau teman-teman berspiritual tujuannya kaya, ya salah. Kaya itu berada di supernatural, ya, wilayah supernatural. Kalau sakti, wilayahnya supranatural, begitu. Jadi ini dipahami, jangan di wah aku mulai belajar spiritual gorong. Ketika teman-teman masih ber-RKBE, RK roh, RK privat, itu masih ranah-ranah supernatural itu ya. Supernatural. Makanya kenapa teman-teman tak suruh baca buku Becoming Supernatural karangan Joe Dispenza gitu. Kalau teman-teman sudah mulai masuk di RK privat, RK laku, RK VVIP dan lain-lain, RK-RK yang di atasnya, teman-teman sudah mulai belajar tentang spiritual. Makanya teman-teman tak suruh baca buku Serat Gatoloco, Serat Centini, Serat Darmo Gandul, Serat Sunan Kalijaga, Wirid Hidayat Jati, Widatama dan lain-lain, karena sudah masuk pada tentang kehidupan. Itu seperti itu. Kalau perihal tentang supranatural, ya itu tentang kegaiban, kesaktian dan lain-lain, itu saya tidak mengajarkan teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau sakti, mau jadi dukun, paranormal, tinggal bilang sama saya, nanti tak ajarkan yang supranaturalnya. Kalau supernatural dan spiritual tak ajarkan di ilmu-ilmu RK ya, itu. Selain juga tujuan orang berspiritual selain insan kamil juga dituntut untuk menjadi manusia avatar. Jadi gunanya belajar spiritual itu untuk menjadi seorang avatar. Avatar itu bukan berarti kayak film Avatar Aang gitu ya, The Last Airbender ya. The Last Airbender bisa mengendalikan air gitu. Enggak, maksudnya bukan seperti itu ya. Avatar itu sang pengendali, maksudnya adalah kita mengendalikan kehidupan kita. Bagaimana kita hidup itu tidak dikendalikan keadaan, tapi keadaan kita kendalikan. Nah, itu loh. Itu namanya manusia avatar gitu. Yang ketiga, belajar spiritual itu tujuannya untuk menjadi manusia Nusantara. Ya, manusia spiritual, karena di dalam raga kita ini ada 4 tubuh ya, ada tubuh raga, tubuh ruh, tubuh sukma, tubuh jiwa. Dari 4 tubuh ini astralnya gitu ya, spiritualnya ada 3 gitu loh. Makanya kita kalau menjadi manusia ya kita harus belajar spiritual. Kalau teman-teman cuman mohon maaf belajar spiritualnya hanya di agama saja, nggak akan ketemu yang namanya spiritual. Apalagi kalau belajar spiritual gitu ya, belajar spiritual
spiritual yang berbeda agama gak bakalan temu dan gak bakalan sempurna. Spiritual gak bisa dikombin dengan apapun gitu ya, gak bisa gitu ya. Nah itulah tujuannya, makanya kalau di ilmu pengetahuan disebut ilmu servomekanisme ya, ilmu pengembangan diri gitu ya. Itu namanya diri loh ya, bukan pengembangan manusia loh. Nah ini beda, diri ini ranahnya spiritual. Kalau manusia itu ranahnya SDM, ranahnya ya syariat saja. Tapi ilmu servomekanisme itu adalah ilmu spiritual sebenarnya. Oke, itu kita tinggalkan spiritual. Kita masuk kepada supernatural. Super ya, super itu berarti punya power gitu ya. Natural, ya. Supernatural ya. Supernatural ya. Natural itu berarti alami. Jadi ilmu ini, ilmu supernatural adalah ilmu untuk mengembalikan manusia kepada fungsinya manusia gitu. Ya kan, fungsi manusia contoh punya alam bawah sadar dan alam sadar. Alam bawah sadar di situ cara untuk manusia mewujudkan keinginannya, mewujudkan cita-citanya, yaitu dengan apa? Dengan pola apa? Dengan pola afirmasi, visualisasi. Itu masuk pada ranah supernatural. Ada gland pineal. Gland pineal ini mempunyai fungsi kecerdasan finansial dan kecerdasan spiritual. Ini masuk ranah supernatural. Itu seperti itu. Ada vibrasi, ada frekuensi, ada getaran, ada medan torus, ada talamus, gitu ya. Ada kita mengenal diri dan lain-lain ya, mengenal manusia, itu masuk pada supernatural. Nah, ini manfaatnya apa orang belajar supernatural? Manfaatnya adalah kita menjadi kaya, menjadi ya intinya sandang pangan papan kita dapatkan semua tanpa harus susah-susah gitu. Itu adalah tujuan adanya ilmu supernatural. Dan ilmu supernatural ini juga mengajarkan bagaimana manusia, diri kita ini, medan energinya atau medan elektromagnetiknya kita harus coherence atau selaras dengan semesta. Dan ada cakra-cakra di dalam tubuh kita ini masuk pada yang namanya ilmu supernatural ya. Jadi ini teman-teman kalau belajar seperti ini ya tujuannya yaitu tadi hidup tenang, hidup damai. Kenapa? Hidup bahagia. Kenapa? Karena kaya gitu loh ya. Kaya gitu seperti itu. Nah, itu namanya ilmu supernatural ya. Sekarang kita tinggalkan ilmu supernatural. Sekarang kita bahas tentang supranatural. Supranatural ini namanya supra, itu berarti adalah suatu kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan panca indera ya. Nah, ini natural, ini adalah kemampuan dasar dari manusia tersebut ya. Jadi kita mau belajar biasanya kalau supranatural ini lebih kepada tirakat teman-teman ya, untuk mewujudkan apa? Mewujudkan kemampuan asli diri manusia, biasanya lebih kepada kesaktian, kedidayaan, dan melihat yang gaib-gaib gitu ya. Jadi yang mempelajari tentang termasuk ya hantu, jin, iblis, memahami dimensi A, dimensi B, dimensi C dan lain-lain, itu kita bisa berkomunikasi dengan leluhur, kita komunikasi dengan setan, kita komunikasi dengan jin, dengan Lucifer, kita masuk ke dimensi masa depan, masa lalu, kita trans, kita past life dan lain-lain, itu masuk ranah yang namanya supranatural. Jadi kita bisa melihat kuntilanak, melihat pocong dan lain-lain, itu supranatural. Urusannya dengan kodam, dengan benda-benda pusaka, benda-benda berkuah, ya kan, kuah santan, kuah bakso, ya, kuah tuah ya, atau berhubungan dengan orgonet gitu ya, orgonet baik itu kristal, baik itu dari tembaga dan lain-lain ya, ilmu rawa rontek, pancasona, sepi angin ya, sepi angin, terus itu geni, sabdodadi dan lain-lain, itu ranah supranatural. Begitu teman-teman ya. Ya, jadi teman-teman silahkan dari tiga ini silahkan teman-teman belajar semua gitu. Jangan cuma belajar supernatural saja, karena kalau teman-teman supernatural ya yang didapat cuma kaya saja, tapi mengenal diri enggak, mengenal Tuhan tidak, mengenal semesta tidak, enggak.
sakti enggak, gitu enggak semuanya. Ya, enggak semuanya. Jadi silakan teman-teman belajar ya supaya menjadi insan kamil, manusia avatar, ya sugih, ya sakti gitu loh maksudnya. Jadi 3 ilmu ini, 3 disiplin ilmu ini harus dijalankan semuanya teman-teman ya. Tapi kalau sosok seorang Mas Yunus gimana? Mendalami yang mana? Saya semuanya ya. Saya super spiritual iya, supernatural iya, supranatural juga iya, itu seperti itu. Makanya teman-teman yang masih stay dan terus berada di RK ya, itu mulai tahun 2025 ini saya ajarkan pemahaman tentang ilmu spiritual. Jadi mulai saya kenalkan seperti apa toh olah nafas, olah rasa, itu masuk spiritual. Seperti apa toh Tuhan itu, bagaimana hidup itu, dan lain-lain. Nah itu seperti itu teman-teman ya. Jadi 3 ini, spiritual, supernatural, dan supranatural ini harus dijalankan bersamaan ya teman-teman. Jadi jangan hanya mencari ilmu tentang kelimpahan, tentang kekayaan saja ya. Jadi teman-teman banyak yang terjebak hanya mencari ilmu kekayaan saja. Padahal kalau teman-teman mau belajar spiritual, nggak usah supernatural ya, belajar ilmu spiritual saja. Ketika kita sudah mampu memahami hidup kita, memahami Tuhan gitu ya, efek dari kita belajar spiritual, kita akan kaya. Kenapa? Karena kita mempelajari untuk mengenal sang diri dan sang Tuhan. Makanya kita diberikan fasilitas yaitu kekayaan. Itu seperti itu. Oke, teman-teman jangan lupa kalau video ini sangat penting sekali, silakan di-share kepada teman-temannya supaya teman-teman belajarnya tidak spiritual saja, tidak supernatural saja, tidak supranatural saja, tapi ketiga-tiganya semuanya diajarkan. Kalau teman-teman mau belajar di RK, semuanya saya berikan gitu ya. Oke, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Kalau ini bagus ya silahkan dipakai. Jika ini nggak bagus ya nggak usah saling menjelekkan, karena masing-masing di dalam diri kita ada sang Tuhan. Oke teman-teman, jika ada salah mohon dimaafkan, kebenaran hak milik Tuhan Subhanahu wa taala. Saya akhiri akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu rahayu. Om santi 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 om. Salam. Assalamualaikum. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya.